Sebelum kita dengar firman Tuhan, kasih salam dulu minimal 2 orang kiri kanan. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengalami kemerdekaan yang sejati. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara, sebelum Indonesia merdeka, ada 6 negara yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Prancis, yang kelima Inggris, dan yang keenam adalah Jepang. Yang paling lama yang menjajah Indonesia adalah Belanda, 350 tahun. Di total semua saudara-saudara, berapa tahun Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing? 457,5 tahun. Berapa tahun? 457,5 tahun Indonesia tersiksa di bawah penjajahan bangsa asing. Menderita, saudara-saudara, tidak bebas, saudara-saudara. Apalagi zamannya Jepang yang terkenal dengan kerja paksa, saudara-saudara. Bangsa kita dipukulin, disuruh kerja rodi, saudara-saudara, untuk kepentingan bangsa lain. Bayangkan, saudara-saudara, itu sebabnya, saudara-saudara, ketika hari ini merayakan kemerdekaan, kalau yang mengerti tentang sejarah ini, pasti mereka menghayatinya sungguh-sungguh, saudara. Amin. Saudara, ketika Indonesia berhasil merebut kembali bangsa ini, membebaskan dari penjajahan, maka Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 45, hari ini Indonesia merdeka. 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 Ketika Bung Karno memproklamirkan tentang kemerdekaan. Bayangkan ketika masa penjajahan ada rakyat Indonesia yang kabur ke hutan. Yang di hutan itu, saudara-saudara, mereka tidak dengar proklamasi ini. Mereka tidak tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka masih di dalam penjajahan, mereka masih hidup ketakutan. Ketika mereka was-was ada musuh enggak, ada meriam apa enggak, ada musuh enggak. Mereka setiap hari ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa sesungguhnya Indonesia sudah merdeka. Mereka belum dimerdekakan. Tetapi mereka yang sudah mendengar tentang proklamasi ini, Indonesia sudah merdeka. Mereka melompat-lompat, merdeka. Mereka dengan sukacita. Bayangkan 457 tahun tersiksa. Ketika hari itu mereka merdeka, saudara, mereka begitu sukacita menyatakan kita sudah bebas, kita sudah merdeka, saudara-saudara. Musuh sudah pergi, Jepang sudah pergi ke negaranya. Kita bebas membangun negeri ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sebenarnya sedang naik di atas kayu salib dan berperang, mati ganti kita. Tangannya dipaku, sakit penyakit kita diambilnya, kutuk kita diambilnya, upah dosa kita dipikulnya. Di atas kayu salib itu juga Yesus memproklamirkan kemerdekaan kita. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu dia mati. Sudah selesai artinya pergumulanmu sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Sakit
Penyakitmu sudah selesai. Penderitaanmu sudah selesai. Intimidasimu sudah selesai. Musuh-musuhmu sudah aku hancurkan. Dan hari ini aku nyatakan engkau bebas. Yesus di atas kayu salib memproklamirkan kebebasan kita. Sudahkah Anda merdeka? Sudahkah Anda mengalami kebebasan? Sudahkah Anda mendengar kabar baik? Kabar baik itu apa? Injil. Sudahkah semua orang mendengar tentang perkataan Yesus yang terakhir? Sudah selesai. Sudahkah orang yang di hutan itu dengar tentang proklamasi bahwa Indonesia sudah merdeka? Mungkin kita sudah mendengar tentang kabar baik, tapi kita belum merdeka. Mungkin juga bukan hanya dengar, tapi kita sudah orang Kristen, saudara-saudara. Bahkan sudah rajin ke gereja. Bahkan sudah pelayanan. Tapi kena merdeka. Masih terikat dengan kuasa iblis. Terikat dengan dosa. Menderita. Putus asa. Stres. Ingin mati saja. Padahal Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita nggak perlu mati. Kita seharusnya semangat untuk hidup. Bukan semangat untuk mati. Karena Yesus sudah mati. Supaya kita hidup, saudara. Jangan akhiri hidupmu dengan sia-sia. Hiduplah dengan sukacita. Itu bisa terjadi karena kekristenan kita tidak terarah. Katakan sama-sama, tidak terarah. Mestinya kita tidak lagi hidup di dalam ikatan dosa, perbudakan, penderitaan, kepahitan. Semua itu seharusnya bukan dunia kita lagi. Dunia kita seharusnya dunia yang penuh sukacita, kemenangan. Diberkati Tuhan. Tetapi faktanya orang Kristen masih banyak hidup di dalam dunia yang seperti itu. Haleluya. Saya berdoa kita mengerti kebenaran, saudara. Supaya kebenaran memerdekakan kita. Engkau kurang tertanam dan loyal di gereja lokal. Engkau tidak mau dibimbing, diarahkan, dimuridkan, digembalakan di gereja lokal. Ini salah satu penyebab orang Kristen. Dia hidup di dalam penjajahan. Karena sekalipun ke gereja, saudara, tapi tidak mau digembalakan. Sekalipun bergereja, tidak mau taat, hidup total bagi Tuhan. Yang penting saya Kristen. Yang penting saya ke gereja. Tetapi tidak mau dituntun satu langkah kepada langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus naik, saudara-saudara. Pinginnya, maunya sendiri. Ini kekristenan yang tidak mau dimerdekakan, saudara-saudara. Zaman ini mestinya sudah tidak ada lagi kekristenan yang seperti ini, saudara. Tetapi kekristenan yang menanamkan dirinya di gereja lokal dan tertanam di situ, tertancap di situ, bertumbuh di situ, diberkati di situ, diubahkan di situ, dipakai di situ. Kalau saudara pergi ke gereja A, apa Tuhannya beda? Pergi ke gereja B, apa Tuhannya warna merah? Ke gereja C, apa Tuhannya warna biru? Sama. Jesus is Lord. Amin. Yesus itu Tuhan. Mau sehebat apapun gerejanya, gedungnya, fasilitasnya, kalau Yesus tidak jadi Tuhan dalam hidupmu, hidupmu tidak akan pernah berubah. Gereja yang sesungguhnya adalah bukan gedung ini tempat Tuhan hadir,
tapi inilah tempat Tuhan hadir. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumahnya Allah. Kalau ini rumahnya Allah, berarti 24 jam sehari seharusnya Allah ada di sini. Kita ke pasar bersama dengan Allah. Ke gunung kita bersama dengan Allah. God with you forever. Salam sebelahnya katakan, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bilang sekali lagi, hanya saya yang sering menjauh darimu. Mungkin juga engkau lompat kelas. Dari kelas 1 lompat ke kelas 6. Kenapa? Kurang disiplin, kurang taat, kurang tunduk kepada gurunya, pemimpinnya, atau gembalanya, saudara. Ini penyebab orang Kristen yang tidak mau dimerdekakan karena dia suka lompat-lompat kelas. Coba kalau Carlos kelas 1, saya bosan di sini, dia lompat ke kelas 2. Di kelas 2, saya bosan di sini, ketemunya itu-itu aja terus, dia lompat ke kelas 4. Di kelas 4, gurunya judes semua, pindah, saya lompat ke kelas 6. Kemudian ujian, dia tidak bisa mengikuti. Yang lain sudah SMP, Carlos masih SD terus. Kenapa? Kudis, kurang disiplin. Bilang sama sebelahmu, jangan kudis. Jemaat di gereja hari-hari ini banyak yang kudis. Kurang disiplin, saudara-saudara. Amin. Tidak mau jadi anggota gereja. Lebih memilih supaya saya bisa pindah ke sana kemari. Tetapi engkau tidak bertumbuh. Tidak mungkin Carlos pindah ke gereja B, kemudian sampai di sana. Carlos, karena suaramu bagus, serak-serak basah, kamu di sini besok WL. Gak mungkin. Siapa kamu? Tapi coba, kalau Carlos tetap di sini, kelihatan loyalitasnya, ketundukannya, pertumbuhannya, karakternya. Dia ramah sama orang, hidupnya berubah, yang tadinya jahat, yang tadinya suka ganti-ganti pacar, sekarang sudah setia. Sekarang perubahannya luar biasa. Kemudian layaklah Carlos ditampilkan di sini dengan suaranya yang serak-serak basah. Haleluya. Tapi coba kalau Carlos tidak tertanam di sini, buat apa? Tuhan tidak butuh suara yang keren-keren, tapi dalamnya tidak keren. Haleluya. Ada orang suaranya bagus, talentanya hebat, tapi karakternya amburadul. Enggak usah dipakai. Rusak nanti. Karena seseorang itu ketika tampil di sini bukan hanya mentransfer potensi, tapi dia juga mentransferkan roh, kehidupan. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Coba ketika Abel tadi nyanyi di sini, saudara, dengan suaranya yang menggelegar begitu. Wow.
mengalir di hati setiap pemirsa yang ada di YouTube. Haleluya. Yes, saudara-saudara, ternyata Abel punya potensi yang tersembunyi selama berabad-abad. Haleluya. Yes, saya percaya saudara-saudara, di tempat ini ada banyak potensi yang tersembunyi, hanya belum dimunculkan saja. Kenapa tidak dimunculkan? Karena dia belum mau tertanam di sini. Coba mau tertanam di sini akan kelihatan, wis ini ternyata ada emas yang mahal di sini. Kalau Tuhan kasih potensi dalam diri saudara, itu untuk kemuliaan namanya. Saudara, kita tidak perlu mengemis, saya ingin tampil, saya ingin tampil. Saudara pasti tampil kalau engkau loyal, tertanam, tunduk di sini. Pasti engkau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Bukan saya yang mengangkat. Kalau saya mengangkat, saudara bisa jatuh dan lumpuh. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, saudara pasti viral. Haleluya. Ingatkan sebelahnya sekali lagi, mari kita setia di sini. Jangan kemana-mana. Mungkin juga engkau merasa sudah pintar tentang ayat-ayat Alkitab, namun kurang dalam ketaatan, ketundukan, dan kesabaran. Orang yang pintar dalam ayat-ayat Alkitab, dia tahu semua ayat. Kalau ngomong, langsung ingat ayat ini. Tapi hidupnya gak beres. Orang Farisi, dia ahli Taurat, pintar saudara-saudara, tapi tidak ada ketaatannya, ketundukannya kepada Tuhan. Ada enggak orang Kristen yang hari-hari ini seperti ini, saudara? Buat apa bergereja di situ? Buat apa tertanam di situ? Saya sudah bisa tahu firman Tuhan. Saya sudah bisa menceritakan tentang firman Tuhan. Saya pintar, saudara-saudara. Akhirnya apa? Dia melepaskan diri dari gereja dan dia hidup tanpa gereja dan terkatung-katung. Dia sih Kristen, minggu mungkin dia hari ini di Tegal, minggu depan di Pekalongan, minggu depannya di Selawi, minggu depannya lagi di Amerika, kemudian minggu depannya lagi di Meriki. Saudara, kalau mati siapa yang menguburkan? Apa orang Amerika datang ke sini? Kalau dia mati pasti dia cari gereja untuk menguburkannya karena dia tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Tetap butuh gereja. Gereja adalah rumah kita bersama. Haleluya. Kalau itu yang engkau alami, engkau tidak merdeka, tidak bebas, berarti engkau perlu datang kembali kepada Yesus untuk terima dia jadi Tuhan juru selamat dalam hidup saudara. Mungkin banyak orang Kristen saudara, saya kan udah terima Yesus Pak, saya sudah orang Kristen, iya. Tapi kalau hidupmu masih belum merdeka, berarti kita perlu kembali memperbaharui keputusan kita. Kita perlu datang sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, saya sadar selama ini saya tidak taat, saya tidak tunduk. Saya mau belajar taat, saya mau belajar tunduk, mengikuti Tuhan lewat pemimpinku di gereja. Saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan, itu artinya begini saudara-saudara. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi dia harus mengizinkan Tuhan menjadi Tuan atas hidupnya. Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Artinya pemilik, penguasa. Kalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya,
dia harus mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika lihat uang, 100.000, di hati satu berkata, ambil, nggak ada orang di sini. Hati yang satunya berkata, dosa. Saudara dengar hati yang mana? Ketika engkau mengambil, padahal kau tahu pasti ada pemiliknya. Engkau sedang tidak taat kepada Tuhan. Taat tunduk kepada Tuhan. Itu artinya menjadikan Yesus Tuhan. Berarti setiap hari kita mau belajar taat dalam perkara kecil sekalipun. Kita mau taat kepada Tuhan. Timbangan plastik di pasar yang seharusnya 1 kilo, kemudian kurang sedikit. Sebenarnya tahu, tapi itu lumayan untung. Saya kumpulin, nanti lama-lama bisa jadi 1 kilo, lumayan. Kita tahu itu sebenarnya enggak benar, tapi kita terus melakukannya. Kita sedang tidak taat kepada Tuhan yang memimpin. Sebenarnya dia sedang memimpin hati kita. Jangan, itu dosa. Tapi kita enggak mau taat. Berarti kita sedang mengabaikan Tuhan. Amin. Menjadikan Tuhan jadi Tuhan dalam hidup. Jadikan dia pemerintah. Memerintah setiap hari. Tidak sekedar aku percaya Tuhan, aku orang Kristen. Tapi tidak taat sama Tuhan. Yang penting itu adalah setiap hari mau diperintah oleh Tuhan. Ikuti Tuhan setiap hari, hidupmu pasti merdeka, saudara-saudara. Amin. Supaya engkau benar-benar merdeka. Kebenaran yang memerdekakan kita. Anda perlu tertanam di gereja ini. Taat dan tunduk pada arahan bimbingan gembala. Sampai engkau setiap hari hidup merdeka. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yes.